Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Maria dengan NRP 026. Di sini saya akan menjelaskan, mendemonstrasikan dari HTML dan CSS untuk video workshop HTML dan CSS dari Withrix Forum. Oke. Kita mulai dari HTML yang basicnya dulu, yaitu link. Saya akan membuat. Nah, di sini kita akan membuat doc tab-nya dulu. Doc type, HTML. Nah, di sini tuh berfungsi untuk mendefinisikan bahwa eh, adalah dokumen dari HTML5. Yang berikutnya, nah, HTML. Nah, ini tuh adalah elemen utama untuk membungkus dari seluruh halaman web. Nah, berikutnya adalah kita harus bikin head untuk informasi yang mendata kayak eh, title, terus kita bikin title-nya dulu, terus nah, lalu di slice lagi. Nah, di sini kita harus perlu membuat head-nya lagi. Nah, body itu berisi buat konten utama kayak H1, tulis apa yang dimau. Misal ini kan pertama kali, berarti kan hello world. Nah, di, di slice lagi, berarti A1. Nah, terus di P, P itu paragrafnya. P, this is my, eh, bentar dulu. Udah selesai. Kalau ada ya, pintunya agak ditutup dikit ya. Ah, ya mau masuk. Ada besar ya. Ya, besar. Yang kedua ada HTML buat headingnya. Nah, di sini
itu udah ada kode-kode dari Waitress School-nya. Saya akan menjelaskan dari H1 sampai H6 itu digunakan untuk membuat heading dengan tingkat kepentingan yang beda. Nah, dari H1 itu dari yang terbesar, yang paling penting, dan H6-nya itu yang paling kecil. Oke. Sekarang saya mau coba sendiri untuk buatnya. Dari yang heading 1, yang terbesar dan paling penting, sampai heading 6. Itu yang paling kecil dan ya, yang paling kecil. Selan- Kode selanjutnya adalah HTML untuk paragraf. Eh, di sini sudah ada kodenya dan saya ingin mendemonstrasikannya sendiri, menggunakan nama saya sendiri, mulai dari P. Nah, P itu untuk tampil paragrafnya. Nah, jadi setiap paragraf itu akan diotomasi sehingga punya jarak antara paragraf lainnya. Nah, eh, misal pakai nama sendiri, bin dot slash b. Ini digunakan untuk otomasi jarak aja antara paragraf lainnya. Juga siap deh. Nah, buat yang selanjutnya itu adalah HTML dari styles. Nah, style itu, nah, style ini itu digunakan untuk menambah gaya dari CSS langsung ke HTML-nya. Nah, jadi kodenya itu merupakan color titik dua red itu digunakan untuk mengubah warna teks jadi merah, emerald. Sisanya seperti ini. Nah, jadi untuk font size itu ukurannya terserah berapapun minta berapa, misal kayak 20, 30 gitu. Nah, di sini saya mencoba untuk membuat nama saya sendiri. eh, eh,
Misal ini, salah, maaf, salah. Kotor, titik dua kuping, bibir, spek, karat. Udah deh jadi kuping seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada HTML formatting. Nah, seperti yang kata-katanya formatting itu berarti kita memformat apapun bentuk tulisannya, mulai dari tebal, miring, atau samping seperti ini, atau ke bawah seperti ini. Gitu. Saya coba buat pakai nama saya sendiri. B itu buat nampilin eh, eh, huruf yang tebalnya atau boldnya. Misal, kalau di sini kan contohnya di text is a bold. Nah, kalau misalnya saya ganti jadi Afid, itu salah. Dan nanti tulisannya bakal menjadi bold. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau jadi miring, maka kita pakai I, kode I. Itu berarti huruf akan tampilnya secara miring. I, gimana kalau misalnya dia ada yang kecil, ada yang besar gitu. Gimana caranya buat seperti ini? Itu sebenarnya saya ada kode lagi. Jadi eh, kodenya adalah seperti ini. P U U itu buat under menggaris bawahinya. Saya kan mengubahnya menjadi punya garis bawahnya. Mana? Saya ingin ingin mengecilkan ukuran teksnya sih. Jadi saya ingin mencoba untuk mengecilkan ukuran teksnya. Nah, bentar. Nah, seperti ini. Ini perbedaannya. Sama seperti ini. Aja. Itu tadi formatting dari HTML formatting.
Oke, selanjutnya ada HTML comments. Dari HTML comments ini, this is comment. Nah, sedangkan yang ininya nih, itu berfungsi untuk menulis komentar di HTML. Nah, jadi komentarnya itu nggak akan ditampilin ke browsernya. Ke komentarnya nggak akan muncul di browsernya. Gitu. Saya buat cara cuman sekedar eh, agar komentarnya nggak akan tampil untuk browser aja sih. Untuk menuliskan komen di HTML.
Lanjut, lanjut, lanjut. Oke, misalnya juga HTML commerce. Di sini HTML-nya itu berfungsi untuk merubah background dari kata-kata ataupun kalimatnya. Eh, Sebenarnya sama dengan konsep yang color yang cuma berubah kata-katanya aja seperti itu. Jadi coba saya demonstrasikan dulu. Oh, satu style, kan? Salah satunya itu kan tadi buat headingnya kan, yang buat headingnya ini. Nah, sedangkan buat yang kalimat biasanya itu kita pakai P paragrafnya kan. P adalah P each paragraph. So, style, style itu buat stylenya. Terus, nah, kita bakal merubah background, color, uh, um, satu, margin. I don't know. Start work. Huh? Wait. Something wrong. Oh, dan blue. Wait. Kayaknya eh, eh, sepertinya harus tipe tipe color ya. Sepertinya harus tipe color. Oh, nggak bisa. Bentar. Hmm. Oke, setelah saya koreksi dan memang adanya kesalahan yaitu di penulisannya. Ya, penulisannya ada jadi seperti itu. Jadi ini untuk jadi background background tulisannya dengan tetap menerapkan H1 dan PH1 sebagai heading yaitu untuk tulisan dipertebal dan besar. Nah, sedangkan P-nya itu untuk paragraf atau tulisan biasa seperti itu. Oke. Oh, dan Erwin. Nah,
HTML links itu bertujuan untuk menaruh link biasa. Misalnya kita mau bikin link biasa gitu. Nah, di sini ada A. Nah, A-nya itu digunakan untuk membuat dari hyperlinknya. Nah, sedangkan yang curve dan URL-nya ini itu untuk menentukan tujuan kemana sih linknya itu akan dibikin. Gitu. Nah, di contohnya ini itu linknya itu dibikin ke https://withreschool.com. Nah, sehingga menciptakan visit mengunjungi withreschool.com, visit withreschool.com dengan udah ada linknya. Mari sekarang kita coba pakai P aja. Nah, A itu buat hyperlinknya dan eh, proofnya itu buat menentukan tujuan kemana sih linknya itu akan dibikin. Misal s slice dan Jasco juga di dan slice itu visit uh, baru.com. A saya muncul dari baru.com beserta A dari HTML links. Dan HTML itu digunakan IMG itu untuk gambarnya dan SSRC-nya itu buat tentuin dari sumber gambarnya. Sumber gambarnya itu dari mana? Nah, sedangkan out-nya itu untuk mendeskripsikan dari uh, gambarnya itu gambar apa. Nah, di sini akan gambar. Nah, out-nya, deskripsinya itu menggunakan teori. Width-nya itu adalah ukurannya. Paling tas berapa? That's us how to. Oke, how to. Sini ada background color. Nah, background colornya itu untuk merubah dari backgroundnya, dari seluruh backgroundnya, yaitu itu. Nah, sedangkan colornya itu H1-nya, H1-nya berarti ini, yaitu colornya marron. Nah, marron. Nah, margin kirinya itu 40. Margin kirinya 40.
Terus buat B1-nya, this is a paragraph. Jadi, auto ini kita akan uh, membuat uh, style dari heading satunya itu menjadi color blue. Color blue, style. Saya mau rubah menjadi warna blue. Teksnya, teksnya tuh ya buat teksnya yang dari A1-nya itu heading satunya. Nah, terus, nah, dia kan sebagai center, berarti ditaruh di tengah. Taruh di tengah, di sekarang dari P-nya, P itu paragraf, style, itu untuk merubah stylenya, pet, saran dengan taruh di tengah, padahal di center. Saya kekurangannya di sini. Taruh di tengah. Dan CSS selector. Nah, di dalam CSS selector ini ada eh, ada P, P color, color red itu untuk memberi warna pada semua paragraf. Nah, adapun hashtag para satu, nah itu adalah selektornya sendiri. Nah, selector ID itu yang akan membuat teks ke dalam eh, ke dalam PID para satu. Nah, yang akan berada di tengah. Keywordnya akan ada di tengah. Nah, itu untuk eh, memberi warna merah pada semua paragraf. Itu step itu dari para satunya itu hashtag para satu itu ID selectornya.
yang akan bikin dulu aja sebentar. Nah, dari bulb ini tuh akan eh, menebalkan seperti ini tulisan bulb. Oh, oh tolong sebentar. Sepertinya ada yang wrong. Saya lupa untuk bukan ya saya lupa untuk memasukkan eh, style head sama body. Oke, kita masukkan di ID PID para satu itu yang di centernya. Sedangkan yang kelas import dan nah, kelas importan itu untuk menebalkan dari paragraf tersebut. Jadi kayak kata lain dari bulbnya itu kita ubah jadi kelas importan seperti itu. Garis dari suatu tulisannya. Saya akan mulai jelasin. Itu akan garis itu di sekedar dua garis. Sedangkan pending 20 x itu memberi ruang di dalam elemennya sebelum sampai ke sini.
Itu adalah kata lain. Ukurannya 2px, satu sampai dengan 33, juga boleh. Kalau empat, empat. Itu mengatur ketebalan dari bordernya. Nah, kalau misalnya ini bagi itu 30, nah, itu mengatur jarak antara tulisan dengan garisnya. Ya, gitu. CSS, margins. Nah, marginnya itu berfungsi untuk memberikan jarak keluar dari tulisannya itu sebesar berapa dari elemen lain. Jadi, setelah sebutkan, saya untuk ukurannya terserah, boleh berapa saja. Oh, ini
bisa untuk pun dia akan bisa dan bisa dia akan tebal dan bulunya solid blue itu untuk berubah warna misalnya black lagi bisa dia akan berubah menjadi black misalnya green dia akan berubah menjadi warna green seperti itu. Dan selanjutnya ada CSS dimension. Nah, di sini ada CSS weight atau width. Nah, oke, saya akan mulai demonstrasinya. If this width sama width itu buat menentukan ukuran dari elemennya. Nah, saya mau ubah jadi 300 px, x-nya berapa? Dari 200 x, terus background color, background dari kotaknya itu background color blue. Nah, lalu seperti biasa style, lalu if ditulis kalimatnya apa. So this is a triangle. Hmm, this is triangle. Ya, seperti ini. Tinggal ntar kalimatnya yang seperti apa gitu. Circle, misalnya blue ya. Kalau misalnya nggak mau terlalu biru banget, dia pakai light gray. Seperti ini. Itu background colornya itu untuk memberikan warna yang ada di dalam kotak. Seperti selanjutnya ada positioning dari height sama width. Nah, menurut ilustrasi kan jadi position absolute ini berfungsi untuk memposisikan elemen yang relatif terhadap elemen induknya. Saya ingin membuat top dari garisnya itu 50 px, left-nya itu 100 px, sama backgroundnya blue. So this is a position at slice div taran. Ini untuk meng-highlight dari tulisannya, yaitu dengan menggunakan background warna blue. Kalau misalnya mau uh, diubah jadi yellow, nggak bisa, biar terang.
tergantung situasi atau warna yang diinginkan. Yang selanjutnya ada CSS pseudo class. Nah, kita mulai sintaksnya. uh, Cover color. Misal saya maunya warna blue. Nah, cover sendiri itu buat mengubah warna teks saat di hover. Oke, seperti biasa. Style, curves, sama dengan putaran. Wait, sebentar. Ada yang lainnya. Bentar. Oke, setelah saya koreksi, ternyata tujuan dari hover itu untuk tidak mengarah ke apapun, hanya untuk membuat linknya, link dari suatu project itu. Coba kita demonstrasikan. Berarti ini kata lain dari yang link, cuman untuk CSS. Seperti itu. Terus, itu semuanya. Lalu, ini, gitaran, nah seperti itu. Permission. Kalau misalnya ada informasi lebihnya, bisa bakal diklik more information ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada CSS pseudo element. Nah, di sini kita perlu memfokuskan atau menargetkan dari huruf pertamanya saja. Dari sintaksnya yaitu P.2 first letter. Seperti biasa, di font size ukurannya berapa? Misal 30, 40 px. Nah, fontnya itu minta tebalannya itu apa? Nah, bold kan, di bold tujuannya. Nah, setelah itu lalu sudah ditulis kalimatnya. This is a new paragraph. Putaran, maka dia akan bold seperti ini. Ukuran boldnya adalah 40. Kalau misalnya dijadikan 20 juga bisa. Nah, dia akan tipis, kecil seperti ini. Kalau misalnya 50, dia bakal besar di sisi paragraf. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang terakhir adalah CSS dari website layout. Nah, dimulai dari sintaksnya yaitu box sizing, titik dua, border box. Nah, itu berfungsi untuk memastikan padding dan border tidak menambah ukuran elemen. Nah, selanjutnya header dan footer. Nah, seperti yang kita tahu, header itu kan adalah kepalanya. Nah, itu berfungsi untuk memberikan warna latar belakang menjadi abu-abu. Seperti ini. Dan teks putih
dan padding agar terlihat lebih jelas dan rapi. Colornya adalah white, background colornya adalah gray, teks align-nya berubah jadi center, header-nya, dan padding-nya adalah 15. Nah, selanjutnya dot container display text. Nah, itu berfungsi untuk mengatur tata letak agar sebuah menu dan konten berada dalam satu baris yang sama. Nah, berikutnya adalah menu yang memiliki lebar 25%, sedangkan kontennya yaitu 75%, yaitu untuk membuat tampilan sidebar di sebelah kiri dan konten utama yang lebih besar di sebelah kanan. Seperti itu. Baik, itu saja selebihnya penjelasan saya mengenai demonstrasi dari CSS dan HTML. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.